Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi. Kembali lagi kepada saya Bribda Rizky Dupateramuro di channel Polisi Pintar, yang pastinya di video kali ini saya bakal sedikit ngebahas seputar penerimaan Bintara Khusus atau Bakomsus Polri tahun anggaran 2025 di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan juga kesehatan masyarakat, teman-teman sekalian. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman sekalian yang baru saja mampir ataupun nonton video ini, buruan kalian bisa langsung dibantu subscribe, like, comment, and share to your friend agar saya selalu semangat untuk update informasi-informasi terbaru atau update terbaru tentang penerimaan anggota Polri di tahun anggaran selanjutnya. Nunggu apa lagi? Let's check it on, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita bakal sedikit membahas beberapa poin saja teman-teman ya, yang bakal kita bahas panjang lebar agar teman-teman bisa memahami dan tidak timbul pertanyaan ataupun ketidakpahaman di antara kita. Oke teman-teman sekalian, jadi sekitar 4 poin yang bakal saya bahas. Yang pertama itu saya bakal begin atau start mulai pembahasannya dari kuota penerimaan Bakomsus ini berapa. Terus yang kedua, kira-kira ijazah yang diterima itu apa saja. Terus yang ketiga itu tentang minimal dan maksimal umurnya berapa dari setiap Bakomsus yang dibuka. Terus yang keempat itu untuk tinggi badannya berapa. Oke teman-teman sekalian, kita bisa mulai pada pembahasan step pertama, yaitu tentang berapa sih kuota didik yang bakal keterima. Oke, ini berdasarkan daripada pernyataan ataupun pengumuman yang saya ambil secara langsung melalui website resmi Polri, teman-teman ya. Kalian bisa langsung cek aja untuk kuota didik Bakomsus bidang pertanian, bidang perikanan dan bidang peternakan itu sebanyak 500 orang, pria ataupun wanita. Dan untuk Bakomsus gizi dan kesehatan masyarakat itu hanya keterima itu 100 wanita. Artinya untuk Bakomsus gizi dan kesehatan itu yang mendaftar itu hanya wanita, sedangkan kalau Bakomsus pertanian dan perikanan dan juga peternakan itu bisa didaftar oleh pria ataupun wanita. Yang dimana nanti ketika kalian dinyatakan lulus, pendidikannya itu bakal dibuka di bulan Januari 2025 dan bakal tutup pendidikan pada bulan Juni 2025. Jadi lama pendidikannya itu selama 5 bulan, teman-teman. Di mana tempat pendidikannya? Untuk Pusdik Binmas Lemdiklat Polri, untuk Bakomsus bidang pertanian, bidang perikanan dan bidang peternakan. Jadi kalau kalian ambil Bakomsus bidang pertanian, bidang perikanan dan juga peternakan, nanti kalian itu bakal melaksanakan giat pendidikan di Pusat Pendidikan Binmas Lemdiklat Polri, teman-teman. Sedangkan kalau kalian ngambil Bakomsus gizi ataupun kesehatan masyarakat, nanti kalian tuh bakal melaksanakan giat pendidikan di Sepolwan, Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, itu merupakan salah satu sekilas penjelasan daripada kuota penerimaan Bakomsus itu berapa, terus pendidikannya kapan, penutupannya pendidikannya kapan, kira-kira pendidikannya itu di mana, saya sudah jelasin. Sekarang kita bakal fokus kepada pembahasan daripada persyaratan khusus dari masing-masing bintara, teman-teman ya, atau Bakomsus. Yang pertama saya bakal sedikit ngebahas mengenai ijazah, teman-teman ya. Berijazah serendah-rendahnya SMK, bukan lulusan ataupun berijazah paket A, B, ataupun C, yang pastinya melampirkan nilai-nilai rata-rata ijazah yang minimal nilainya itu adalah 65 atau minimal C bagi yang menggunakan alfabet A, B, C, D. Sedangkan peserta dari Polda Papua dan juga Polda Papua Barat dengan nilai-nilai rata-rata minimal ijazahnya itu adalah 60 atau minimal C bagi yang menggunakan alfabet A, B, C, D. Dan yang poin selanjutnya itu khusus buat peserta Papua atau orang asli Papua itu diperbolehkan menggunakan ijazah paket A dan juga ijazah paket B, teman-teman. Jadi ini ada pengecualian khusus buat orang yang asli orang Papua, itu diperbolehkan menggunakan paket A dan juga paket B. Sedangkan kalau kalian, kalau misalnya bukan asli orang Papua, kalian tidak diperbolehkan menggunakan paket A, B, dan C, teman-teman ya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bukan lulusan atau berijazah paket A, B, ataupun C. Selanjutnya, untuk lulusan yang program studi D3, D4, S1, itu minimal IPK-nya itu adalah 2,70 dengan prodi yang terakreditasi
terakreditasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak sesuai dari hal itu, maka kalian tidak bisa mendaftar teman-teman. Dan sekarang kita bakal lanjut untuk usia teman-teman ya. Untuk usia dari masing-masing Bakomsus, baik itu di bidang pertanian, ada perikanan, peternakan, gizi dan juga kesehatan masyarakat tahun anggaran 2025. Yang pertama saya bakal ngebahas untuk lulusan SMK itu usia minimalnya itu adalah 17 tahun 7 bulan dan maksimal umurnya itu adalah 22 tahun 0 bulan, tepatnya hari pada saat pembukaan pendidikan. Jadi kalau misalnya kalian baru masuk 17 tahun, kalian tidak bisa mendaftar. Bagaimana Kak kalau misalnya saya daftar 17 tahun 5 bulan? Tidak bisa, karena usia minimal daripada Bakomsus ini adalah untuk yang SMK itu 17 lewat 7 bulan teman-teman, dan maksimalnya itu adalah 22 tahun 0 bulan ketika pembukaan pendidikan Polri teman-teman. Terus selanjutnya yang kedua, untuk lulusan program D3 itu usia minimalnya itu adalah 17 tahun 7 bulan sama seperti yang SMK, dan usia maksimalnya itu adalah 25 tahun 0 bulan pada saat pembukaan pendidikan Polri. Jadi perbedaannya terletak pada usia maksimalnya teman-teman ya. Kalau lulusan SMK itu usia maksimalnya 22 tahun. Kalau lulusan D3 usia maksimalnya itu 25 tahun. Bagaimana kalau lulusan program Sarjana Terapan D4 dan juga S1. Jadi untuk teman-teman yang lulusan Sarjana Terapan D4 dan S1, usia maksimalnya itu adalah 28 tahun 0 bulan ketika pembukaan pendidikan Polri teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan setiap lulusan SMK, program D3 dan lulusan program Sarjana Terapan D4 dan S1 usia minimalnya itu adalah 17 tahun lewat 7 bulan. Sedangkan buat maksimal SMK itu 22 tahun, untuk lulusan program D3 itu maksimalnya 25 tahun, dan untuk lulusan program Sarjana Terapan D4 dan juga S1 itu usia maksimalnya itu adalah 28 tahun teman-teman ya. Oke teman-teman sekalian, pada kali ini kita bakal sedikit melanjuti penjelasan kita, tepatnya tentang tingginya berapa, minimalnya berapa di setiap Bakomsus yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman ya. Yang pertama, untuk Bakomsus di bidang pertanian itu untuk umum ya, pria itu minimal tingginya itu adalah 163 cm. Untuk wanita itu minimal tingginya itu 157 cm. Jadi untuk teman-teman yang mau ngedaftar di Bakomsus Pertanian, itulah minimal tingginya. Dan khusus ras Melanesia atau Polda Papua dan Papua Barat, itu untuk pria itu minimal tingginya itu adalah 160 cm, kalau wanita 155 cm teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya emang asli atau memiliki ras Melanesia, kalian bisa mendaftar khusus Polda Papua dan Polda Papua Barat. Terus selanjutnya itu bidang kompetisi khusus bidang perikanan teman-teman ya. Kalau untuk umum itu prianya itu 163, kalau wanita 157, sama ya teman-teman kayak tadi. Untuk bidang atau Bakomsus bidang peternakan itu secara umum pria minimal tingginya itu 163, wanita 157. Untuk bintara kompetisi khusus di bagian gizi, ini yang khusus wanita teman-teman ya, minimal tingginya itu untuk umum 157. Sedangkan khusus wanita ras Melanesia yang berasal dari Polda Papua, bagian Polda Papua Barat itu minimal tingginya 155 teman-teman ya. Dan untuk bintara kompetisi khusus di bagian kesehatan masyarakat yang khusus wanita itu minimal tingginya secara umum 157, dan khusus ras Melanesia di bagian area Polda Papua dan Polda Papua Barat itu 155 teman-teman ya. Jadi itulah sekilas penjelasan dari saya di video kali ini seputar kuota berapa, kira-kira ijazah minimal IPK-nya atau nilai rata-rata ijazahnya berapa, terus kira-kira umur minimal dan maksimalnya berapa, serta minimal tinggi badannya berapa dari setiap Bakomsus yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi saya harapkan teman-teman bisa update terus informasi-informasi terbaru agar kalian tidak ketinggalan materi. Pelajari lagi dan saya katakan good luck.